pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan bagian dari kebenaran firman Tuhan untuk memotivasi kita dalam kehidupan keseharian kita, terutama dalam pelayanan. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada kita kemampuan untuk mencerna, bahkan menyerap semua yang sudah digariskan sebagai hamba-hamba Tuhan, dan kita berkewajiban melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ajak kita membaca di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima. Galatia 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi di ayat ini dikatakan, kalau kita sudah menjadi milik Kristus Yesus, di sini disebutkan Kristus lebih dahulu, baru Yesus. Pengertiannya yaitu di dalam Roh Kudus, di dalam kekuatan Roh dan firman. Ia telah menyalibkan daging. Ini yang paling berat bagi kita, saudara-saudara. Jadi kita harus menguasai diri kita, menyalibkan daging kita. Seringkali bertentangan dengan keinginan-keinginan kita, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi diharuskan untuk kita menyangkal diri kita, menyalibkan daging kita. Itu sebabnya supaya kita memberikan kesempatan Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Dan kalau kita dikuasai oleh kekuatan dari kuasa Roh Kudus itu, saudara-saudaraku yang kekasih, hidup kita dipimpin oleh Roh. Dan perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Ada janji yang pasti yang Tuhan mau berikan. Saudara-saudaraku, kalau kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Di dalam tubuh kita inilah milik Allah, dan Roh Allah berdiam di dalam kehidupan kita. Dan ini yang menjadi bagian-bagian kita, menjadi ketentuan supaya Roh Allah itu menguasai kehidupan kita. Dan begitu pula di dalam 1 Korintus 1 Korintus 6 ayat 19-20. Di situ dikatakan, dan biar Roh Allah itu menguasai kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya bersyukur kalau kita mempunyai Allah yang luar biasa, dahsyat, hebat, dan memberikan jaminan yang pasti kalau kita memberikan kesempatan Roh Allah menguasai kehidupan kita. Ada kepastian di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada kepastian. Janji Allah itu heran dan ajaib. Dan saya bersyukur perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Bikin kesempatan Roh itu menguasai kehidupan kita, sehingga kita senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang heran dan ajaib. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini juga saya sudah menerima dan janji Allah itu menguasai di dalam roh dan pikiran kita. Sesuai dengan Efesus 4 ayat 23 dikatakan, hendaklah supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan sanubari kita juga supaya diperbaharui. Dan itu menjadi kerinduan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, juga jemaat di Galatia. Dan kita semua juga mau mengikuti apa anjuran dari Rasul Paulus ini. Tuhan sudah menyelubungi kehidupan Rasul Paulus dengan kekuatan kuasa dari Roh Kudus itu. Biarlah kita juga boleh menerima bagian-bagian yang Tuhan sudah berikan kepada Rasul Paulus, juga kepada kita semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk semua pemberiannya, semua nasihatnya, semua karunia yang sudah diberikan kepada kita. Biarlah perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, saudara-saudara,
lebih hari, lebih diperbaharui senantiasa oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan kita mendapat bagian jaminan keselamatan jiwa. Tetapi untuk kita dalam berjalan itu, kita juga melakukan kewajiban kita sebagai hamba-hambanya. Ya, untuk menerima hak itu, kita melakukan kewajiban kita. Haknya apa? Yaitu untuk kita masuk di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Dan biarlah kekuatan firman itu mendominasi dan otoritas di dalam roh dan pikiran kita. Tuhan memberkati kita.